crack it. Selamat bertemu kembali dalam persiapan Krisma Online. Kali ini kita akan membahas dalam pertemuan kedua tema mengenai sakramen Ekaristi, kehadiran Yesus yang sungguh nyata. Marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Engkau atas kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami memperoleh hidup ilahi-Mu. Kini melalui Ekaristi, Engkau hadir secara nyata di tengah-tengah kami, agar kami dapat menyambut Engkau sebagai santapan rohani yang menguatkan kami untuk menempuh kehidupan sampai ke surga. Bantulah kami untuk merenungkan dan meresapkan misteri kasih-Mu yang tak terpahami, agar kami dapat siap untuk menyambut-Mu dengan penuh rasa syukur dan dengan hati yang terarah kepadamu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita kali ini membahas mengenai sakramen Ekaristi dalam pertemuan kedua persiapan Krisma Online kita. Seperti biasa, kita mengawalinya dengan sharing, kisah kesaksian hidup yang pernah dialami oleh seorang bernama Martha Robin. Begini kisahnya. Martha Robin ini mengalami sakit sejak usia remaja. Pada tanggal 13 Maret tahun 1902, dia dilahirkan di Prancis, di lembah Rhône. Dan di usianya yang ke-16 tahun, dia jatuh sakit, bahkan koma selama 20 bulan. Setelah sadar, dia malah menjadi lumpuh. Nah, sejak tanggal 2 Januari 1929 sampai dia meninggal, tanggal 6 Februari 1981, dia mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa menggerakkan kaki, lengan, bahu, dan tenggorokannya. Dia tidak dapat menelan, tidak dapat makan dan minum. Dia diperiksa oleh dokter dan profesor dari Fakultas Kedokteran di Lyon. Dan suatu misteri bahwa Martha Robin ini dapat bertahan hidup tanpa makanan apapun selama 50 tahun, kecuali dari roti Ekaristi. Dan mujizat Ekaristi ini seperti demikian. Dr. Paul Louis, seorang filsuf ateis, artinya dia tidak percaya pada Tuhan, dan sekaligus dokter yang mengunjungi dan memeriksa Martha. Dia mendapat izin dari uskup setempat untuk menyelidiki keadaan Martha. Dan dia mengkonfirmasi bahwa Martha ini lumpuh total dan bahkan tidak dapat menelan air walau hanya setetes. Namun terjadi keajaiban. Setiap kali Martha menerima komuni kudus, Martha yang tidak dapat menelan hosti tersebut sebab otot tenggorokannya tidak dapat bergerak. Namun, hosti itu lewat secara misterius melalui bibirnya yang tertutup dan menuju ke saluran kerongkongannya. Martha yang tidak dapat makan makanan dan minum minuman duniawi apapun, karena tidak mampu menelan dan membuka rahang mulutnya, tetapi dia dapat menerima Ekaristi dan tidak dapat hidup tanpa Ekaristi. Bagi Martha, menerima Ekaristi adalah sesuatu yang terpenting. Dia menerima komuni sekali seminggu pada hari Selasa dan hari Rabu saat menjelang wafatnya, yang didahului dengan sakramen pengakuan dosa. Setelahnya, ia mengucapkan doa penyerahan diri kepada Tuhan Yesus
Doa itu disusunnya sendiri pada tahun 1925. Setelah menerima komuni, Marta mengucapkan syukur dan sukacita dalam keheningan, dan dia tenggelam dalam keadaan ekstase. Dan wajahnya bersinar-sinar dengan keindahan yang tak terukur. Para ilmuwan dalam komunitas sains mengungkapkan keheranan mereka bahwa sejak masa kelumpuhan totalnya tahun 1929 sampai wafatnya tahun 1981, yaitu selama kurang lebih 50 tahun, Marta tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur juga, tetapi organ dalam tubuhnya masih dapat berfungsi. Ekaristilah yang merupakan satu-satunya makanan yang menguatkan bagi Marta. Dengan mujizat ini, Yesus ingin menunjukkan kekuatan Ekaristi yang luar biasa jika diterima dengan iman yang dalam dan teguh. Tahun 1930 terjadi juga suatu keajaiban. Marta menerima karunia stigmata, yaitu kelima luka-luka Yesus di kayu salib. Sejak tahun 1931, dia menerima karunia untuk dapat merasakan penderitaan Kristus pada setiap hari Jumat dan mengalami sukacita kebangkitan Kristus pada hari Minggu pagi. Dia mempersembahkan hidupnya untuk mendoakan ribuan orang yang datang mengunjunginya. Kata-kata sederhana yang keluar dari bibirnya yang nyaris tidak dapat bergerak itu dapat mengubah hidup banyak orang yang mengunjunginya. Marta membawa banyak orang kepada Kristus melalui doa-doanya dan teladan hidupnya, bahwa tidak ada suatu penyakit, tidak ada suatu kesesakan atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikianlah kisah hidup Martha Robin. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pendalaman materi. Bagian pertama, apakah Ekaristi itu dan bagaimana Kristus menentukannya? Definisi dari Ekaristi Kudus seringkali disebut sebagai sakramen dan sekaligus kurban. Sakramen tidak lain adalah tanda, sarana, keselamatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan juga sekaligus kurban. Dan di dalamnya itulah Yesus Kristus penebus kita memberikan tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya yang terkandung di dalamnya. Dan itu dipersembahkan dan diterima dalam rupa roti dan anggur. Ekaristi adalah tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Kristus secara total yang sungguh hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur untuk mempersembahkan dirinya secara sakramental kepada Allah Bapa dan untuk memberikan dirinya sendiri kepada umat beriman sebagai santapan bagi jiwa mereka. Jadi, Ekaristi adalah sumber dan sekaligus puncak kehidupan Kristiani. Karena Ekaristi mengandung Kristus yang merupakan puncak karya Allah dalam menguduskan dunia dan di dalam Kristus dan puncak penyembahan manusia kepada Kristus dan melaluinya kepada Bapa dan Roh Kudus. Nah, dari mana asal kata pengertian Ekaristi itu? Tidak lain dari bahasa Yunani, kata Eukaristein yang berarti ucapan terima kasih kepada Allah, puji syukur kepada Allah. Ekaristi adalah kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa, di mana gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, untuk penciptaan, penebusan oleh Kristus, dan pengudusan gereja.
Kurban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus, oleh Kristus, bersama Kristus, dan untuk diterima di dalam Dia. Katekismus gereja mengajarkan bahwa sakramen Ekaristi dikenal dalam berbagai nama, menggambarkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi nama-nama lain sakramen Ekaristi seringkali juga disebut. Yang pertama disebut secara singkat Ekaristi. Atau yang kedua disebut juga perjamuan Tuhan. Atau yang ketiga disebut sebagai kenangan akan sengsara dan kebangkitan Tuhan. Yang keempat disebut juga komuni. Atau yang kelima sering kali kita mendengar disebut dengan kata misa kudus. Nah, sekarang kita melihat secara lebih dalam. Apa materi dan forma sakramen Ekaristi sehingga disebut sah? Materi sakramen Ekaristi tidak lain adalah roti dan anggur. Sedangkan forma atau rumusannya, perkataan konsekrasi yang diucapkan oleh imam, yaitu ketika imam yang bertindak dalam nama Kristus, atau disebut in persona Christi Capitis, mengucapkan kalimat, inilah tubuhku terhadap roti, sehingga substansi roti seluruhnya berubah menjadi tubuh Kristus. Dan kalimat, inilah darahku terhadap anggur, sehingga substansi anggur seluruhnya menjadi darah Kristus. Mengapa ini dapat terjadi? Tidak lain, ini dimungkinkan karena kuasa sabda Allah dan Roh Kudus. Kristus menentukan Ekaristi dengan cara mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para rasulnya sambil berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku, dan kemudian dia mengambil piala, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lalu Kristus memberi perintah kepada mereka, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Sekarang pertanyaan kedua. Mengapa kita percaya bahwa Kristus mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya? Karena jelas Yesus mengatakannya, inilah tubuhku. Yesus tidak mengatakan, inilah simbol tubuhku. Atau ini melambangkan tubuhku. Demikian pula dengan darahnya. Yesus mengatakan, inilah darahku. Dalam mujizat pergandaan roti, Tuhan Yesus telah berjanji memberikan dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Bisa kita baca itu dalam Injil Yohanes. Saat itu, para pendengarnya mengartikan sabda ini secara literal. Secara literally. Banyak yang pergi meninggalkan Yesus sebab tidak percaya akan apa yang dijanjikannya. Meski sedih atas kepergian mereka, Yesus tidak menarik kembali ucapannya atau mengubahnya ketika dia mengatakan, kalian akan makan dagingku dan minum darahku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan tubuhku akan hidup oleh aku. Sesudah mendengarnya banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan kita baca dalam Injil Yohanes bab 6 itu, mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Silakan
Buka Injil Yohanes bab 6. Para rasul mengerti bahwa maksud Kristus dalam perkataannya ketika perjamuan terakhir itu adalah untuk diartikan secara literal. Rasul Paulus sendiri bersaksi begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bisa kita baca itu dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 10 ayat 16 sampai bab 11 ayat 27. Jadi, arti literal atau literate ini telah diimani secara terus-menerus sejak umat Kristen perdana. Barulah di abad ke-16, sejumlah umat memisahkan diri dari gereja Katolik dengan memperkenalkan ajaran yang berbeda sehubungan dengan perkataan Yesus ini. Gereja-gereja yang memisahkan diri pada abad-abad sebelum abad ke-16, semuanya tetap percaya bahwa Ekaristi Kudus adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, kita yakini itu, bahwa ia dapat mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya, karena kuasanya yang maha besar. Allah yang telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan, tentu dapat mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Sebagaimana juga makanan dan minuman yang kita makan dan minum sejak kecil, kemanakah mereka itu? Tentu kita tidak tahu. Tetapi yang bisa kita lihat itu mengakibatkan pertumbuhan tubuh jasmani kita yang semakin sehat, yang semakin besar, dan semakin kuat. Lalu pertanyaan ketiga, apakah sejak gereja awal sudah ada ketentuan mengenai penerimaan Ekaristi? Jawabannya jelas, ya. Ada ketentuan umum bagi penerimaan Ekaristi dalam gereja sejak awal, gereja perdana. Yaitu, Ekaristi diberikan kepada orang yang pertama sudah dibaptis. Yang kedua, berada dalam kesatuan dengan para rasul dalam persekutuan gereja dan percaya pada ajaran para rasul. Yang ketiga, mereka tidak dalam keadaan berdosa berat. Dan Ekaristi hanya dapat dipersembahkan oleh uskup atau imam yang diberi kuasa olehnya. Ini tampak dalam tulisan-tulisan Santo Justinus Martir pada abad kedua. Beliau mengatakan begini dalam tulisannya. Dan makanan ini disebut Ekaristi, yang tentangnya tak seorang pun diperkenankan menyambutnya selain seseorang yang percaya. Itu digarisbawahi, seorang yang percaya bahwa hal-hal yang kami ajarkan adalah benar. Jadi sesuai dengan ajaran para rasul. Dan yang telah dibasuh dengan pembaptisan. Jadi sudah menerima pembaptisan. Dan yang hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Kristus. Artinya tidak dalam keadaan dosa berat. Penilik jemaat, yaitu sekarang kita kenal dengan sebutan uskup, adalah yang melaksanakan perayaan Ekaristi. Sedangkan diakon memberikan Ekaristi kepada semua yang hadir dan kepada mereka yang tidak hadir. Dengan kata lain, mereka mengantarkan Ekaristi kepada orang-orang yang sakit. Demikian pula Santo Ignatius dari Antioquia pada akhir abad ke-1 atau awal abad kedua mengajarkan bahwa Ekaristi yang sah hanya dapat dilakukan oleh uskup atau imam yang diberi kuasa olehnya.
Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan begini dalam tulisannya, kamu harus menganggap Ekaristi sebagai yang sah jika dirayakan oleh uskup atau seorang yang diberinya kuasa. Di mana uskup berada, biarlah kongregasi atau persekutuan umat berada. Disitulah gereja ada. Seperti di mana Yesus Kristus berada, di sanalah ada gereja Katolik. Tanpa supervisi dari uskup, tidak ada pembaptisan ataupun perayaan Ekaristi diperbolehkan. Sekarang pertanyaan keempat, bagaimanakah kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan dan apa implikasinya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan dalam 4 hal. Yang pertama, dalam imam yang mempersembahkannya dalam diri imam. Yang kedua, secara khusus dalam rupa roti dan anggur. Yang ketiga, dalam sabdanya yang dibacakan dalam liturgi sabda, yaitu bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan kedua, jika ada, bacaan Injil, dan homili. Dan yang keempat, kehadiran Kristus di dalam jemaat, sebab Yesus pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah 4 kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi. Mari kita membahas satu persatu. Kehadiran Yesus yang pertama dalam rupa roti dan anggur. Keseluruhan Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya hadir dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi Kudus. Dan keseluruhan Kristus pun ada dalam rupa roti dan anggur, di mana ada tubuh dan darahnya, di situ pun hadir jiwa dan kealahan Kristus. Keseluruhan Kristus juga ada dalam setiap partikel hosti dan setiap tetes anggur yang telah dikonsekrasinya. Karena itu, kita wajib menerima tubuh dan darah Kristus dengan hormat yang sungguh. Tidak boleh kita membiarkan potongan hosti terbuang atau anggur yang kita terima menetes jatuh ke lantai. Karena itulah kita menerima hosti kudus dengan sikap yang hormat. Tubuh dan darah Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan sepanjang rupa roti dan anggur masih ada. Iman akan kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi itu membawa implikasi apa? Yang pertama, dengan bertindak sebagai Kristus, in persona Christi, jadi kehadiran Kristus dalam diri imam, maka para imam perlu mempersiapkan diri sebelum mempersembahkan Ekaristi, termasuk dalam mempersiapkan homili, supaya dapat menyampaikan ajaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan sabda Tuhan yang dibacakan. Perlu disadari bahwa Kristuslah yang melalui pelayanan imamnya mengajarkan dan mengorbankan diri dan menguduskan umatnya. Kemudian mengimani bahwa Kristus yang hadir dalam rupa roti dan anggur, maka implikasinya mensyaratkan kita supaya melakukan persiapan yang pantas supaya dapat menyambut Ekaristi, yaitu dengan hati yang bersih, sikap batin yang sesuai, tidak dalam keadaan dosa berat. Jadi orang yang dalam keadaan berdosa berat perlu pertama-tama bertobat, mengaku dosa dalam sakramen tobat lebih dulu kepada imam, sebelum dia dapat menerima Kristus dalam sakramen Ekaristi. Dan hanya umat yang sudah dibaptis yang bergabung sepenuhnya dalam gereja Katolik yang dapat menerima Ekaristi. Karena itu diperlukan persiapan rohani maupun jasmani sebelum menyambut Ekaristi. Gereja Katolik menghormati roti atau hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan selama rupa roti dan anggur tetap ada, Yesus tetap hadir. Maka gereja melakukan adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus. Gereja menganjurkan umat
selain menerima Ekaristi, juga mengunjungi sakramen Ekaristi dan melakukan adorasi, penyembahan di hadapan sakramen. Hormat dan kasih kita kepada Yesus ditunjukkan dengan menghadiri misa kudus setiap hari, mengunjungi sakramen Maha Kudus, dan melakukan adorasi. Ini nampak dari bagaimana tubuh dan darah Kristus dibagikan dan diterima. Penanganan dan pembersihan perkakas yang dipakai untuk menyimpan tubuh dan darah Kristus. Dan bagian C, tabernakel menjadi bagian yang paling istimewa dalam gedung gereja. Tabernakel ditempatkan di bagian yang paling utama dan dirancang secara khusus sehingga dapat dilihat oleh umat secara jelas. Dan kita, umat, memberi hormat dengan cara menundukkan kepala atau berlutut dan membuat tanda salib saat kita melewati sebuah gedung gereja Katolik. Mengapa? Karena Yesus sendiri hadir di dalamnya, di dalam tabernakel itu. Karena yang diterima dalam Ekaristi adalah Kristus sendiri, maka Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan seorang Kristiani. Tidak ada doa-doa atau ibadat-ibadat yang setara dengan perayaan Ekaristi. Yang ketiga, karena Kristus sendiri hadir pada saat pembacaan sabda atau liturgi sabda, maka konsekuensinya apa? Implikasinya, umat diharapkan tidak terlambat datang dalam perayaan Ekaristi. Maka teks bacaan kitab suci, termasuk Mazmur, tidak dapat digantikan dengan teks-teks lain yang bukan dari kitab suci. Dan yang keempat, kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu hadir di tengah-tengah umatnya. Maka diusahakan suasana peribadatan yang mendukung bagi semua. Mesti kita ingat, supaya ketika mengikuti Ekaristi di dalam gereja, tidak menggunakan alat-alat komunikasi. Matikan HP-mu. Tidak sibuk ngobrol, bercerita dengan umat yang lain, dengan teman di dalam gereja. Bersikap sopan, berpakaian rapi, dan turut aktif berpartisipasi ketika imam menyapa, Tuhan beserta kita, Tuhan sertamu, kita menjawab, dan sertamu juga, secara jelas. Kita perlu memperhatikan dan menyapa juga sesama umat ketika selesai misa. Sebab kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita pada saat kita berdoa dan bersekutu di dalam namanya. Nah, demikianlah materi-materi yang dibawakan pada pertemuan kedua ini. Sekarang tugas untuk dikerjakan. Yang pertama, carilah di YouTube video pendek berjudul The Veil Removed. Coba simaklah video tersebut. Menurutmu, apa pesan yang hendak disampaikan melalui video tersebut berkaitan sakramen Ekaristi? Yang kedua, jelaskan bagaimana kehadiran Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan dan apa implikasinya, dampaknya bagi kita. Yang ketiga, pada buku Persiapan Krisma Suci di halaman 23, dan bisa juga kalian membaca pada kitab suci 1 Korintus bab 11 ayat 18 sampai 30, kapan dikatakan seseorang itu tidak pantas menerima Ekaristi? Demikian 3 tugas untuk dikerjakan minggu ini. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sedemikian melampaui pemahaman kami, bahwa Engkau mau hadir menyertai gerejamu di sepanjang zaman di dalam sakramen Ekaristi.
Bantulah kami untuk semakin mengimani dan mensyukuri rahmat-Mu ini. Dan semoga Engkau mempersiapkan hati kami untuk dapat menyambut Engkau dengan sikap batin yang pantas, dan untuk menghormati dan menyembah Engkau di dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Sebab Engkaulah yang kudus dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.